Oke, sahabat-sahabatku, kita kembali lagi dan bertemu lagi di video kali ini. Mimin akan membahas sebuah film yang judulnya Spider-Man Across the Spider-Verse, yang mana film ini adalah sebuah film pahlawan super animasi yang epik Amerika tahun 2023, yang tentunya menampilkan karakter Marvel Comics Miles Morales, yaitu Spider-Man, yang mana diproduksi oleh Columbia Pictures dan Sony Pictures Animation, bekerja sama dengan Marvel Entertainment, dan kemudian didistribusikan oleh Sony Pictures Releasing. Ini merupakan film yang bersekuel dari Spider-Man Into the Spider-Verse yang rilis pada tahun 2018. Merupakan multiverse bersama dari alam semesta alternatif yang disebut Spider-Verse. Film ini disutradarai oleh Joaquim Dos Santos, Kim Powers, dan Justin K. Thompson, dan ditulis oleh Phil Roth, Christopher Miller, yang keduanya juga memproduksi, dan David Callahan, Mike Moore, pengisi suara Miles, dibintangi bersama Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Lauren Fells, Jack Johnson, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Shea Whigham, Grant Lee, Daniel Kaluuya, Mahershala Ali, dan Oscar Isaac. Film tersebut Miles bertualang bersama Gwen Stacy, yaitu Spider-Woman, melintasi multiverse di mana ia bertemu dengan tim Spider People yang dipimpin oleh Miguel O'Hara, yaitu Spider-Man 2099, yang dikenal sebagai Spider Society, namun masuk ke dalam berkonflik dengan mereka dalam menangani ancaman baru dalam bentuk spot. Mulai mengembangkan sequel Into the Spider-Verse sebelum dirilis pada tahun 2018 dengan tim penulis dan sutradara terpasang. Merupakan yang telah ditetapkan untuk fokus pada hubungan antara Miles yang diperankan Moore dan Gwen yang diperankan Stanfield. Sequelnya resmi diumumkan pada November 2019 dan pengerjaan animasi dimulai pada Juni 2020. Gaya visual berbeda untuk masing-masing dari 6 alam semesta yang dikunjungi oleh karakter. Ini merupakan sebuah film pertama dari Sony Pictures Animation yang dirilis di bioskop seluruh dunia sejak The Angry Birds Movie 2 pada Agustus 2019. Across the Spider-Verse ditayangkan perdana di Regency Village Theatre di Los Angeles, California pada tanggal 30 Mei 2023 dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada tanggal 2 Juni. Setelah ditunda dari tanggal rilis aslinya di bioskop pada bulan April 2022 karena terhadap pandemi COVID-19. Seperti pendahulunya, film ini sukses secara kritis dan komersial. Film ini mencetak beberapa rekor box office sehingga telah meraup lebih dari 690 juta dolar di box office seluruh dunia.
yang telah melampaui pendahulunya dan menjadikan filem dengan pendapatan kotor tertinggi ketiga tahun ini di dalam negeri di Amerika Serikat, dan film dengan pendapatan kotor tertinggi keenam pada tahun 2023. Institut Film Amerika menobatkan Spider-Man Across the Spider-Verse sebagai salah satu dari 10 film teratas tahun 2023. Di antara berbagai penghargaannya, film ini memenangkan fitur animasi terbaik di Critics' Choice Movie Awards, Annie Awards, dan Producer Guild of America Awards, dan menerima nominasi untuk kategori yang sama di Golden Globe Awards, BAFTA Awards, dan Academy Awards. Angsuran ketiga dan terakhir dalam trilogi Spider-Man Beyond the Spider-Verse dalam film spin-off Spider-Woman keduanya sedang dalam pengembangan. Di Age 65, Kapten Polisi Gregg Stacy tidak menyadari bahwa putrinya Gwen Stacy adalah Spider-Woman yang diyakini polisi sebagai seorang pembunuh. Yang mana suatu malam Gwen bertemu dengan versi Herring dari alam semesta alternatif bertema Renaissance Italia. Miguel O'Hara dan Jess Drew tiba menggunakan jam tangan penghasil portal dan membantu Gwen menetralisir Vulture. George menyudutkan Gwen yang kemudian mengungkapkan identitasnya kepadanya. Putus asa, dia mencoba menangkapnya. Miguel dengan enggan memberikan keanggotaan Gwen ke dalam Spider Society, mengizinkannya melarikan diri bersama dan Jess. Di Brooklyn, di Age 1610, 16 bulan setelah ledakan penumbuk Alchemax, Miles Morales bertemu dengan Spot, seorang ilmuwan alkemis yang tubuhnya dipenuhi portal selama ledakan. Spot menyalahkan Miles yang menyebabkan kondisinya dan mengungkapkan bahwa saat menguji Collider, dia telah memindahkan seekor laba-laba dari dimensi lain. Age 42 yang kemudian menggigit Miles dan mengubahnya menjadi Spider-Man. Spot kemudian secara tidak sengaja memindahkan dirinya ke dalam kehampaan, di mana dia belajar melakukan perjalanan ke alam semesta lain yang berisi penumbuk Alchemax untuk memberdayakan dirinya lebih jauh. Akan tetapi kemudian Gwen melakukan perjalanan ke Age 1610 dan terhubung kembali dengan Miles saat melacak Spot. Miles diam-diam mengikutinya melalui portal ke Age 50101 dan mereka bekerja sama dengan Spider-Man lokal Pavit Prabhakar dan kemudian Hobie Brown melawan Spot yang menyerap kekuatan penumbuk dunia itu. The Spot Mills berbagi visi tentang serangan Spot di masa depan, termasuk kematian Inspektur Polisi Singh, yang mana Polisi Singh merupakan ayah dari pacar Pavit, yaitu Gayatri, dan ayah Mills, Jeff. Spot berangkat dan Collider runtuh. Mills menyelamatkan Singh
dari kehancuran berikutnya. Akan tetapi, H50101 mulai berantakan karena peristiwa kanon yang terganggu sebelum anggota masyarakat tiba untuk mengatasi kerusakan tersebut. Miles, Gwen, dan Hobie dikirim ke markas besar Society di H928, tempat ratusan Spider-Man tinggal di sebuah kompleks besar. Miles bersama Gwen dan Hobie bertemu dengan Miguel dan bertemu kembali dengan Peter B. Parker, yang mana ditemani oleh bayi perempuannya yang bernama Mayday. Miguel menjelaskan kepada Miles bahwa setiap cerita Spider People di multiverse berisi peristiwa kanon, seperti kematian seseorang kapten polisi yang dekat dengan Spider-Man, kematian sosok paman Spider-Man, atau rangkaian cerita lainnya. Peristiwa-peristiwa yang mendefinisikan Spider-Man dan menyimpang dari peristiwa-peristiwa ini mengancam kenyataan dan dapat menyebabkan alam semesta runtuh, yang pada gilirannya dapat menghancurkan seluruh multiverse sebagai konsekuensinya. Michael mengungkapkan bahwa dia menyaksikan runtuhnya alam semesta lain secara langsung ketika mencoba menggantikan versi dirinya yang telah meninggal dari alam semesta tersebut. Miles menyadari bahwa pembunuhan Spot terhadap Jeff yang akan dipromosikan menjadi kapten polisi dalam 2 hari adalah sebuah peristiwa kanon. Miguel memenjarakan Miles untuk mencegahnya menyelamatkan Jeff. Akan tetapi, Hobie membantu Miles melepaskan diri sebelum keluar dari Society. Saat Miles melarikan diri melalui kompleks, Miguel memerintahkan masyarakat untuk menangkapnya. Miguel menyudutkan Miles dan memberitahunya bahwa dia tidak seharusnya menjadi Spider-Man. H42 tidak memiliki Spider-Man, dan jika laba-laba H42 tidak menggigit Miles, Peter Parker dari H1610 akan selamat dan Spot akan bertahan tidak pernah ada. Miles mengalahkan Miguel dan melarikan diri ke tempat yang dia yakini sebagai dimensi rumahnya, mengingat Gwen adalah sebuah tanggung jawab. Miguel yang marah mengeluarkannya dari masyarakat dan secara paksa mengirimnya kembali ke H65. Sesampainya di sana, Gwen bertemu kembali dengan George yang telah mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai kapten polisi. Keduanya berdamai dan George memberi Gwen jam tangan portal yang ditinggalkan oleh Hobie. Miles menyadari bahwa dia berada di H42 dan bukan di dimensinya sendiri. Di dunia ini, pamannya Auron Davis masih hidup sementara ayahnya meninggal. Karena Spider-Man tidak ada, kota New York penuh dengan kejahatan yang tak terkendali. Aaron menahan Miles dan segera bergabung dengan Miles dari H42 yang telah menjadi Prowler. Saat masyarakat mencari Miles di H1610, Gwen pergi ke sana dan berbicara dengan orang tuanya, berjanji untuk menemukannya dan membawanya pulang.
Spots memulai serangan multiversalnya. Miles bersiap untuk melarikan diri dan Gwen membentuk tim menemukan Files yang terdiri dari Peter Bay, Mayday, Puffit, Hobie, Margot Case, Spider-Man Noir, Penny Parker, dan Spider-Man Ham. Pada akhir November 2018, menjelang perilisan Spider-Man Into the Spider-Verse 2018, pada bulan berikutnya, Sony Pictures Animation telah mulai mengembangkan sequelnya karena desas-desus yang luar biasa seputar proyek tersebut. Sequelnya melanjutkan kisah Miles Morales, yaitu Spider-Man, bekerja dari benih yang ditanam sepanjang film pertama. Joaquin Dos Santos dan David Callahan masing-masing ditetapkan sebagai sutradara dan penulis, dengan Amy Pascal kembali dari film pertama sebagai produser. Produser film pertama lainnya Phil Lord, Christopher Miller, Avi Arad, dan Christina Steinberg. Semuanya juga diharapkan kembali dalam kapasitas tertentu. Bulan berikutnya, Pascal mengungkapkan bahwa film tersebut akan fokus pada Miles dan Gwen Stacy, yaitu Spider-Woman, mengeksplorasi romansa antara karakter yang dipotong dari film pertama, dan sequelnya akan menjadi landasan peluncuran bagi film tersebut. Sebuah film spin-off yang berfokus pada wanita yang menampilkan Gwen. Sony secara resmi mengonfirmasi sequelnya pada November 2019 dengan tanggal rilis 8 April 2022, dengan Lord dan Miller kembali sebagai produser. Pada bulan April 2020, Sony menunda perilisan film tersebut ke 7 Oktober 2022 karena pandemi COVID-19. Pada bulan Februari 2021, Miller mengatakan bahwa dia dan Lord sedang mengerjakan skenario film tersebut dengan Callahan, dan bahwa Peter Ramsey akan menjadi produser eksekutif pada sequel tersebut setelah ikut mengarahkan film pertama. Pada bulan April, Cam Powers dan Justin K. Thompson diumumkan sebagai co-direktur sebagai Dos Santos, dan ketiganya telah mengerjakan proyek tersebut sejak dimulai. Thompson adalah desainer produksi pada film pertama. Arad dan Steinberg dipastikan kembali sebagai produser bersama Lord Miller dan Pascal, dengan co-produser Alonso Ruvalcaba dan Aditya Sud. Sutradara Into the Spider-Verse Bob Persichetti dan Rodney Rahman, dan Rebecca Katz dan Brian Michael Bendis bergabung dengan Ramsey sebagai produser eksekutif. Pada bulan Desember, Lord dan Miller mengungkapkan bahwa film tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu Spider-Man The Spider-Verse bagian 1 dan bagian kedua, karena mereka telah menulis cerita yang ingin mereka ceritakan untuk sequelnya dan menyadari itu terlalu berlebihan untuk satu film. Pengerjaan kedua bagian itu
berlangsung secara bersamaan. Sequelnya diganti namanya pada bulan April 2022 menjadi Spider-Man Across the Spider-Verse dan Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Tanggal rilis mereka kemudian digeser dengan Across the Spider-Verse diundur ke 2 Juni tahun 2023. Lord dan Miller mengatakan bahwa mereka telah memberitahu Sony bahwa sequelnya akan berukuran sama dengan Into the Spider-Verse. Akan tetapi, film tersebut akhirnya memiliki kru terbesar dari semua film animasi yang pernah ada. Dengan sekitar 1.000 orang yang mengerjakannya, mereka menambahkan bahwa film tersebut memiliki 240 karakter dan akan berlangsung di 6 alam semesta. Sehingga Pak Lord dan Miller menyatakan minatnya untuk memasukkan Spider-Punk Takuya Yamashiro, Spider-Man Jepang dari serial Spider-Man tahun 1978 dan Spider-Man Italia dalam film-film berikutnya. Pada bulan November 2019, Lord mengindikasikan bahwa karakter Takuya Yamashiro dirancang meskipun dia tidak muncul di film tersebut. Pada bulan Agustus 2020, Jack Johnson menyatakan harapannya bahwa ia dapat mengulangi perannya sebagai Peter B. Parker dari film pertama dalam sequelnya. Issa Rae berperan sebagai Jess Drew, yaitu Spider-Woman pada Juni 2021. Johnson mengonfirmasi bahwa ia akan kembali untuk sequelnya sebulan kemudian, dan Oscar Isaac dikonfirmasi pada Desember untuk mengulangi perannya dari Miguel O'Hara, Spider-Man 2099. Dari adegan pasca kredit Into the Spider-Verse juga pada bulan Desember, Tom Holland yang memerankan Peter Parker Spider-Man di Marvel Cinematic Universe mengungkapkan bahwa Pascal telah mendekatinya untuk tampil di film Spider-Verse selama pembuatan film Spider-Man No Jalan Pulang 2021. Holland dan lawan mainnya Zendaya dan Jacob Batalon semuanya menyatakan minatnya untuk tampil di film mendatang. Jeff Snyder dari The Ankler mengklaim bahwa pada Februari 23 bahwasannya Holland akan muncul dalam serial live action dan kemunculannya menjadi alasan film tersebut ditunda dari tahun 2022 ke 2023. Meskipun ternyata hal itu salah, Christopher Daniel Barnes yang mengisi suara Spider-Man di Spider-Man The Animated Series 1994 sampai 1998 juga menyatakan minatnya untuk kembali bermain dalam film tersebut. Pada bulan April 2022, Brian Tyree Henry dan Luna Lauren Fels dipastikan akan mengulangi peran mereka sebagai orang tua Miles dari film pertama, sementara Rachel Dratch diturunkan untuk mengisi suara konselor di sekolah Miles. Lord Miller dan sutradara mengumumkan pada bulan Juni bahwa Jason Schwartzman akan mengisi suara antagonis utama film Jonathan On
The Spot yang ditambahkan ke cerita setelah saran dari produser Avi Arad, yaitu antagonis kedua, kemudian ditulis dari film. Power mencatat bahwa Spot adalah salah satu potongan terdalam di galeri nakal Spider-Man. Akan tetapi, tim kreatif sangat antusias dengan kemampuannya, yang memungkinkan karakter tersebut melakukan perjalanan antar alam semesta. Shi Wickman dan Jorma Tacon juga diturunkan untuk masing-masing mengisi suara George Stacy dan Vulture. Tacon sebelumnya mengisi suara Norman Osborn, Green Goblin, dan Peter Parker, Spider-Man dari serial TV 1967. Di Into the Spider-Verse pada November 2022, Daniel Kaluuya dipastikan akan mengisi suara Hobie Brown, yaitu Spider-Punk, dalam film tersebut. Pada bulan Desember 2022, dengan terungkapnya poster pertama kali film tersebut, dipastikan bahwa Peter Parker, Spider-Man dari The Spectacular Spider-Man 2008-2009 akan muncul dalam film tersebut. Pelari pertunjukan spektakuler Greg Weisman tidak diberitahu tentang penyertaan karakter acaranya dan menyatakan keraguannya bahwa dia bahkan akan ditampilkan dalam film itu sendiri. Pada Januari 2023, Nicolas Cage mengonfirmasi bahwa dia tidak akan mengulangi perannya sebagai Spider-Man Noir untuk film tersebut. Pada bulan Februari 2023, terungkap bahwa Karan Sony berperan sebagai Pavrit Prabhakar, Spider-Man India, dalam film tersebut. Pada bulan April 2023, dilaporkan bahwa Andy Samberg berperan sebagai Ben Reilly, Scarlet Spider. Sebuah laporan mengkonfirmasi castingnya pada Mei 2023. Ketika juga dikonfirmasi bahwa Amandla Stenberg akan memerankan Margot Kiss, yaitu Spider-Bit. Delilah, seorang pembunuh terampil yang berperan sebagai bartender di bar tanpa nama di alam semesta alternatif, dimaksudkan untuk muncul di film tersebut. Akan tetapi adegannya dipotong. Kemudian dia dimasukkan dalam video game Insomniac Game Spider-Man 2 2023 yang Peter Parker sebagai Spider-Man-nya muncul di film tersebut. Lot mengungkapkan bahwa pekerjaan desain untuk karakter baru dalam film tersebut telah dimulai pada November 2019 dengan seniman buku komik Chris Anka. Kemudian mengungkapkan bahwa ia berperan sebagai desainer karakter dalam film tersebut. Pada tanggal 9 Juni 2020, animator utama film tersebut, Nick Kondo, mengumumkan bahwa produksi telah dimulai. Alam semesta berbeda yang dikunjungi dalam film ini dirancang agar terlihat seperti digambar oleh seniman berbeda.
Setelah mempelajari alat animasi baru, setelah mengerjakan The Michelin vs The Machinist 2021, setelah film Spider-Verse pertama, Lord dan Miller dengan ambisius menggunakan mereka untuk mengembangkan 6 gaya animasi yang berbeda. Tujuannya tak lain adalah untuk menemukan penonton setiap kali karakternya memasuki lingkungan baru, sehingga film tersebut dapat mencerminkan alur ceritanya secara akurat dan gayanya dapat menghasilkan berbagai latar belakang emosional. H65 Rumah Gwen Stacy dirancang agar terlihat seperti lukisan cat air impresionis. Tim animasi membuat simulator untuk menghasilkan gaya ini dan menggunakan palet visual yang mencerminkan emosi Gwen seperti cincin suasana hati 3 dimensi. Menurut salah satu sutradara, Justin K. Thompson, refleksi emosinya melalui warna terinspirasi oleh adegan Cinderella tahun 1950-an, di mana gaunnya robek dan lingkungan beraksi terhadap trauma tersebut. Gaya ini juga dimaksudkan Miller untuk mengingatkan penonton tentang sampul buku komik Spider-Gwen. Merupakan salah satu dari 2 bumi alternatif yang terlihat di trailer adalah H50101 yang oleh kru dijuluki Mombatan setelah Mumbai dan Manhattan karena dunia tersebut didasarkan pada dunia dari Spider-Man grup hiburan Gotham. 1000 buku komik India untuk memberikan gerak dan gaya bertarung yang unik pada karakter Pavit Prabhakar. Tim kreatif meneliti seni bela diri India berusia 2000 tahun. Kala Ripayattu dari negara bagian Kerala. Alam semesta lainnya adalah Nova York, kota New York yang futuristik dari India. Marvel 2099 yang tentunya sangat dipengaruhi oleh ilustrasi New Futurist Shademate yang memiliki tampilan belum selesai. Juga merupakan karya seniman Ron Cobb, John Bell, John Berkey, John Harris, dan Ralph McQuarrie menjadikan inspirasi desain kota. Selain arsitektur Oscar Niemeyer, kota ini diciptakan sebagai lingkungan yang sangat terkendali yang mencerminkan kepribadian Miguel dan memiliki gaya desain yang otoriter, brutal, dan minimalis yang dimaksudkan untuk mewakili ideologi yang bersih, kuat, bersatu, dan menghadap ke depan. Namun, ketika pergi ke bawah tanah, seseorang menyadari bahwa ini adalah dunia yang tak dapat dikendalikan. Saat para pemain dan kru sedang diwawancarai Empire pada bulan Maret 2023, sutradara Joaquim Dos Santos mengungkapkan bahwa alam semesta lain akan menjadi London baru yang kecil, dihuni oleh Spider-Punk karya Daniel Kaluuya, dengan dimensi terakhir disimpan rapat-rapat selama sekarang, yang kemudian diturunkan menjadi H42, dunia asal laba-laba yang menggigit Miles, dan tempat dia menjadi Prowler versi dunia itu.
Gaya animasi Spider-Punk membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun untuk berkembang dan terinspirasi oleh gambar kolase sampul album punk rock tahun 1970-an, poster dan zain yang meniru tampilan cetakan seror, kertas berwarna, dan gambar yang diambil dari majalah dan kertas koran, dan umumnya berwarna abu-abu karena mesin fotokopi tidak mengandung toner. Para animator juga bereksperimen dengan frame rate yang berbeda untuk mencerminkan visual punk dan kepribadian anarkis Spider-Punk, serta kecenderungan inkonsistensi tubuhnya dianimasikan dalam 3 atau 2, 8 atau 12 gambar, gitarnya dalam 4 sampai 6 gambar, dan garis besarnya dalam 2 atau 1, 12 atau 20, 24 gambar. Tidak seperti karakter lainnya yang sebagian besar dianimasikan dalam format 2 second. Pada Mei 2023, Jack Johnson mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa alam semesta Lego akan ditampilkan dalam film tersebut. Urutan Lego dibuat oleh animator Kanada berusia 14 tahun, Preston Mutanga, dan ditambahkan di akhir film. Setelah para pembuat film begitu terkesan dengan rekreasi Lego buatan penggemar dari teaser pertama film tersebut, sehingga mereka melacaknya dan merekrutnya. Desain Miles diperbarui untuk sequelnya untuk menunjukkan bahwa dia telah mengalami lonjakan pertumbuhan. Sementara Gwen diberi potongan rambut baru dan kostum yang diperbarui. Rick Leonardi, salah satu pencipta Spider-Man 2099, diangkat untuk mengadaptasi desainnya sendiri untuk film tersebut. Sementara seniman buku komik Brian Stelfreeze dipilih untuk membentuk pengembangan visual Just Drive. Desain The Spot yang dipengaruhi oleh seniman Austria Eugen Cecili berkembang sepanjang film saat ia semakin percaya diri dan mengendalikan kemampuannya. Dimulai dengan gaya yang terlihat seperti sketsa yang belum selesai, dengan konstruksi biru garis-garis yang membangkitkan gambar kasar seniman buku komik yang sebelum karyanya masuk ke dalam tinta. Portal spot dimaksudkan agar terlihat seperti tinta hidup yang tumpah atau berceceran pada gambar seniman komik, yang menciptakan tantangan baru bagi tim animasi. Burung herring diberi desain era Renaissance yang terinspirasi dari gambar seniman komik, yang menciptakan tantangan baru bagi tim animasi. Burung herring diberi desain era Renaissance yang terinspirasi dari karya seni buku kerja Leonardo da Vinci. Thomson juga mengungkapkan bahwa desain laba-laba di Go Home Machine dipengaruhi oleh laba-laba di film Krull 1983 yang juga diberi nama YNYR setelah karakter dari film tersebut. Rambut Gwen Stacy mendapat desain ulang dalam film tersebut, menggabungkan highlight merah muda Gwenpool yang mengacu pada Marvel Racing. Hal ini dikreditkan oleh desainer produksi
Across the Spider-Verse Patrick O'Keefe kepada artis Peter Chan pada Januari 2024 karena didasarkan pada karya Gurihiru di The Unlevel Gwenpool. Pada Mei 2023, Power mengungkapkan bahwa film tersebut akan berakhir dengan sebuah cliffhanger dan salah satu sutradara Dos Santos membandingkannya dengan film trilogi asli Star Wars The Empire Strikes Back 1980. Kekuatan yang menjelaskannya. Across the Spider-Verse adalah sebuah film tersendiri, akan tetapi pasti berakhir dengan sedikit cliffhanger. Saya pikir itu adalah cliffhanger yang bagus. Kami berharap ini menjadi pelengkap yang memuaskan untuk apa yang akan terjadi di film ketiga. Karena Anda ingin orang-orang bersemangat dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, dan ada baiknya kami mengetahui bahwa ini adalah bagian kedua dari 3 bagian. Karena Anda sudah tahu bahwa cerita ketiga itu dijamin, Anda bisa mengatasinya dengan sedikit berbeda. Meski begitu, ada banyak karakter kunci dalam film ini. Anda bisa mengatasinya dengan sedikit berbeda. Meskipun begitu, ada banyak hal karakter kunci dalam film ini, dan ada cerita dalam film ini yang memiliki alur tersendiri yang perlu kami selesaikan. Di bulan yang sama, Powers juga mengatakan bahwa film tersebut tidak akan terikat dengan Marvel Cinematic Universe (MCU). Dalam film tersebut, Michael membuat referensi langsung ke peristiwa Spider-Man No Way Home, menyuruh Gwen untuk tidak memulai Dr. Strange dan si kutu buku kecil itu kembali ke bumi 100.999. Mengacu pada Dr. Strange dan Spider-Man dari MCU sambil menghubungkan peristiwa No Way Home dengan ledakan Collider dari Into the Spider-Verse. Kutipan tersebut dimaksudkan sebagai kalimat sekali pakai yang dibuat oleh Lord dan Miller. Selain itu, Donald Glover mengulangi perannya sebagai versi alternatif Aaron Davis Fowler dari film MCU Spider-Man Homecoming 2017. Dalam cameo aksi langsung digambarkan sebagai tahanan masyarakat laba-laba yang mengungsi dari rumahnya. Kenyataan di rumah, produksi Across the Spider-Verse selesai pada 20 Mei 2023, 13 hari sebelum tanggal rilis di Amerika Serikat, dengan durasi 140 menit. Ini adalah film animasi terpanjang yang pernah diproduksi oleh studio Amerika, melampaui Consuming Spirits 2012. Pada tanggal 23 Juni 2023, Vulture melaporkan bahwa 4 orang yang mengerjakan film tersebut menuduh bahwa produksi menghadapi kesulitan karena banyaknya permintaan dari Lord untuk perubahan pada animasi yang sudah selesai, serta perlunya dia menyetujui tata letak animasi di awal produksi.
Arahan Lord dikatakan lebih diutamakan daripada keputusan tim penyutradaraan film dan menyebabkan lembur selama berminggu-minggu karena para animator secara drastis merevisi bagian-bagian film beberapa kali. Mereka lebih lanjut menyatakan bahwa kondisi kerja yang sulit yang disebabkan oleh revisi terus-menerus menyebabkan lebih dari 100 seniman meninggalkan proyek tersebut sebelum proyek tersebut selesai dan mengalami masalah produksi serupa. Salah satu artis mengatakan bahwa produksi Beyond the Spider-Verse sequel film tersebut belum mengalami kemajuan dan tidak mungkin film tersebut akan selesai tepat pada waktunya untuk jendela rilis yang dijadwalkan pada Maret 2024. Sony membantah tuduhan mengenai masalah produksi Across the Spider-Verse dan mengomentari kemungkinan penundaan sequelnya, dan produser Amy Pascal menyebut proses revisi besar-besaran adalah hal yang normal. Pada Mei 2020, Sony menjalin kemitraan promosi dengan Hyundai Motor Company untuk menampilkan model dan teknologi baru mereka dalam film tersebut. Prolog untuk film tersebut dirilis di Comic Con Experience pada bulan Desember 2021, mengungkapkan judul dan fakta bahwa film tersebut merupakan sequel 2 bagian. Menyusul pengumuman judul baru dan tanggal rilis pada April 2022, Lord dan Miller menayangkan film berdurasi 15 menit dengan animasi yang belum selesai di panel CinemaCon Sony. Lord, Miller, dan sutradara menunjukkan cuplikan yang sama di Festival Film Animasi Internasional Annecy pada bulan Juni dengan animasi dan efek yang diperbarui. Pada bulan Februari 2023, figur Funko Pops berdasarkan dari film tersebut terungkap. Pada bulan April 2023, rekaman berdurasi 14 menit lainnya dipratinjau di panel CinemaCon Sony. Trailer kedua dirilis pada tanggal 4 April. Trailer ini memperoleh 148,6 juta penayangan dalam waktu 24 jam, menjadikan trailer kedua yang paling banyak dilihat untuk film Marvel dalam jangka waktu tersebut. Christian Holub dari Entertainment Weekly merasa Spider-People lebih antagonis dan keluarga Miles berada dalam bahaya yang lebih besar dari film di film pertama. Sementara itu, Abid Rahman dari The Hollywood Reporter membandingkan perkenalan Miles dengan Spider-People di trailer dengan getaran Citadel of Rick dan menyoroti referensi ke meme menunjukkan Spider-Man. Komentator juga mencatat bahwa trailer tersebut mengemukakan bahwa Miles berpotensi harus memilih antara menyelamatkan multiverse atau keluarganya. Pada tanggal 15 Mei 2023, film ini memulai penjualan berbagai makanan bertema Spider-Verse untuk kolaborasi. Berbagai makanan bertema Spider-Verse untuk kolaborasi mereka dengan Burger King.
Item yang tersedia selama promosi termasuk Spider-Face Whopper dengan roti merah dan Spider-Face Sundae. Pada tanggal 20 Mei 2023, Nike merilis iterasi khusus Air Jordan 1 High OG yang terinspirasi oleh film tersebut. Pada tanggal 23 Mei 2023, Epic Games menambahkan skin Miles Morales dan Spider-Man 2099 ke Fortnite berdasarkan desain mereka di film. Produsen elektronik Zotac juga bermitra dengan Sony Pictures untuk membuat kartu gratis RTX 4070 bertema Spider-Man edisi terbatas. Spider-Man Across the Spider-Verse ditayangkan perdana pada tanggal 30 Mei 2023 di Grand Rex di Paris, Perancis, dan di Regency Village Theatre di Los Angeles, dan dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 2 Juni dalam format besar premium dan IMAX. Berbeda dengan film pertamanya, film ini tidak dirilis dalam bentuk 3D. Awalnya ditetapkan untuk rilis pada 8 April 2022, akan tetapi digeser ke 7 Oktober karena pandemi COVID-19. Kemudian dipindahkan ke tanggal Juni 2023. Film ini merupakan film animasi Sony Pictures pertama sejak The Angry Birds Movie 2 2019 yang dirilis di bioskop di seluruh dunia setelah sejumlah film animasi studio tersebut yang telah ditetapkan untuk rilis langsung ke streaming di Netflix dan Amazon Prime Video sebagai tanggapannya. Hingga penutupan bioskop karena pandemi COVID-19, film ini dirilis ulang di IMAX di bioskop terbatas pada 19 Januari 2024 yang menandai debut logo Columbia Pictures baru untuk memperingati ulang tahun ke-100 studio tersebut. Di Tiongkok, film tersebut ditayangkan perdana di Beijing pada tanggal 31 Mei dan dirilis pada tanggal 2 Juni. Perilisan film ini awalnya ditunda hingga 22 Juni 2023 di wilayah MENA. Namun kemudian ditarik dari bioskop di seluruh wilayah tersebut karena ikonografi transgender film tersebut. Pada tanggal 9 Juni 2023, sebagai tanggapan atas keluhan masalah pencampuran suara dari penonton di beberapa bioskop, Sony mengirimkan versi terbaru film tersebut dengan pencampuran audio baru ke bioskop. Sumber resmi mengatakan kepada Variety bahwa meskipun terbitan tersebut hanya ditayangkan di segelintir bioskop, semua cetakan film tersebut telah diperbarui dalam dikirim ulang ke bioskop. Dilaporkan bahwa setidaknya 2 versi film tersebut yang berbeda dalam dialog dan animasinya ada di bioskop. Misal, seperti halnya dalam satu versi, adegan antara Miguel dan Lila diakhiri dengan Lila yang saling memukul, sementara versi lainnya berakhir dengan Lila yang mengambil foto selfie mereka. Editor asosiasi film tersebut, Andy Leviton, membenarkan laporan tersebut. Sedangkan untuk Spider-Man
Across the Spider-Verse dirilis dalam bentuk digital oleh Sony Pictures Home Entertainment pada 8 Agustus 2023 dan dalam format Blu-ray dan DVD Ultra HD pada 5 September. Film ini menampilkan perubahan tambahan dari potongan teatrikal awal seperti penghapusan beberapa baris dialog. Versi ini yang juga tersedia di bioskop digambarkan oleh Miller sebagai versi internasional dari film yang dibuat untuk membantu terjemahan yang diperlukan dan untuk disetujui oleh Badan Sensor Perancis. Dia menambahkan bahwa para animator membersihkan dan mengubah beberapa gambar yang telah diserahkan untuk versi akhir dengan anggota tim lainnya seperti di Departemen Suara juga menyarankan ide alternatif dan menyatakan karena ini adalah film multiverse. Ini seperti ada film multiverse, itulah alasan dibaliknya. Film ini telah mencoba beberapa perubahan yang telah menimbulkan kontroversi di kalangan fanbase film tersebut. Pada bulan April 2021, Sony mendatangani kesepakatan dengan Netflix dan Disney untuk mendapatkan hak atas film-film mereka yang dirilis pada tahun 2022 hingga 2026. Mengikuti jendela bioskop dan media rumahan film tersebut. Netflix mendatangani hak streaming eksklusif dengan bayaran satu jendela yang biasanya berdurasi 18 bulan dan mencakup sequel Spider-Man Into the Spider-Verse. Kesepakatan ini dibuat berdasarkan kesepakatan keluaran yang telah ditandatangani Netflix dengan Sony Pictures Animation pada tahun 2014. Disney mendatangani hak bayar 2 jendela untuk film-film tersebut yang akan disiarkan di Disney dan Hulu serta disiarkan di jaringan televisi linear Disney. Spider-Man Across the Spider-Verse dirilis di Netflix di Amerika Serikat pada tanggal 31 Oktober 2023. Yang mana Spider-Man Across the Spider-Verse telah meraup 381,6 juta dolar di Amerika Serikat dan juga Kanada dan 309,3 juta dolar di wilayah lain dengan pendapatan kotor di seluruh dunia sebesar 690,9 juta dolar. Film ini telah melampaui total pendapatan kotor Into the Spider-Verse sebesar 384,5 juta dolar setelah 12 hari dirilis dan menyalip The Smurfs untuk menjadi film terlaris Sony Pictures Animation. Di Amerika Serikat dan juga Kanada, Across the Spider-Verse telah dirilis bersamaan dengan The Boogeyman dan pada awalnya diproyeksikan menghasilkan pendapatan kotor sekitar 80 juta dolar dari 4.313 bioskop pada akhir pekan pembukaan, dengan studio saingan memperkirakan film tersebut dapat mencapai 90 juta dolar. Film ini menghasilkan 17,35 juta dolar dari pratinjau Kamis malamnya, akan total terbaik ketiga untuk film animasi setelah The Lion King, 23 juta dolar pada tahun 2019.
Dan Incredible 2 $18,5 juta pada tahun 2018 setelah menghasilkan $51,7 juta pada hari Jumat, termasuk pratinjau hari pertama terbaik tahun 2023 hingga saat itu juga. Diperkirakan akhir pekan ditingkatkan menjadi $113 juta. Film ini debut dengan pendapatan $120,7 juta. Total pembukaan akhir pekan tertinggi kedua pada tahun 2023 di belakang The Super Mario Bros. Movie yang menghasilkan $146,4 juta dan menjadikan film ini terbaik ke-8 yang pernah ada untuk film animasi. Film ini juga melampaui Hotel Transylvania 2 $48,4 juta pada tahun 2015 untuk mencapai pembukaan akhir pekan tertinggi untuk film animasi Sony Pictures. Film ini menghasilkan $55,5 juta pada akhir pekan kedua, menempati posisi kedua di belakang pendatang baru yaitu Transformers Rise of the Beasts. Kemudian menghasilkan $27,8 juta pada akhir pekan ketiga, menempati posisi ketiga. Film ini menghasilkan $19,3 juta pada akhir pekan keempatnya. Sekali lagi menduduki puncak box office di tengah persaingan dari No Hard Feelings, rilisan baru, dan The Flash dan Elemental. Keduanya merupakan sisa-sisa. Di luar Amerika Serikat dan juga Kanada, film ini telah meraup $88,1 juta dari 59 pasar pada akhir pekan pembukaan. Pada akhir pekan kedua, Across the Spider-Verse meraup $47 juta, turun menjadi 44%. Sedangkan pada akhir pekan ketiga, film tersebut meraup $27,6 juta dari 60 pasar, termasuk Jepang di mana film tersebut menghasilkan $2,8 juta. Pada 9 Juli 2023, wilayah dengan pendapatan kotor tertinggi adalah Tiongkok, yaitu $49,6 juta, Inggris $35 juta, Meksiko $27,8 juta, Australia $20,6 juta, dan Perancis $13,4 juta.